Kalian ingat dengan Minky Momo? Mantra ini aja udah bikin aku kangen sama masa kecil. Dan di video ini aku ingin sedikit nostalgia soal Minky Momo. Tapi jangan khawatir kalau kamu bukan dari zamannya, kamu masih bisa enjoy nonton video ini. Karena aku bakal berusaha buat jelasin semuanya, bahkan sampai ke sisi gelap dan kutukan dari anime ini. Minky Momo, atau yang juga dikenal sebagai Magical Princess Minky Momo, adalah anime yang tayang di Jepang pada tahun 90-an. Dan juga cukup terkenal di Indonesia waktu itu karena tayang di Space Tune pada tahun 2003. Saluran televisi anak-anak yang nayangin kartun dan juga anime zaman dulu kayak Code Lyoko dan juga Saint Seiya. Jadi ceritanya tuh, si Momo ini adalah putri dari tempat yang bernama Fenari Narsa, sebuah tanah mimpi di langit di mana orang tuanya mengawasi mimpi dan harapan dari semua orang di bumi. Tapi seiring berjalannya waktu, dunia tuh semakin seret akan hal itu ya kan. Semakin kamu beranjak dewasa gitu ya kan, semakin depresi juga. Kurang lebih seperti itu. Hal itu membuat Fenari Narsa semakin menjauh dari bumi sehingga orang tuanya, Raja dan Ratu Fenari Narsa, perlu mengirim Momo ke bumi untuk memperbaikinya dengan tentunya membantu semua orang dengan kekuatan gadis sihir. Kalau dibandingin sama anime gadis sihir pada masanya ya, seperti kayak Sally the Witch yang bertemakan komedi di setiap episodenya, Minky Momo ini menawarkan tema yang manis pahit dan juga sedikit tragedi seperti dimana Momo ketabrak truk yang bakal kita bahas nanti. Oke, Momo disuruh bantu orang, tapi gimana sih caranya? Pakai cara klasik, menggunakan kekuatan sakti gadis sihir untuk mencuci otak sepasang suami istri yang gak bersalah ini. Nggak, serius. Momo itu tiba-tiba datang ke tempat mereka, bilangnya, ini tempat tinggalku sekarang, menyusup ke rumah mereka, dan seenaknya nata kamar dia sendiri, pakai perabotan yang entah datang dari mana, dan menyamar jadi anak mereka. Bapaknya sampai kaget cuy. Lah, emangnya gue punya anak ya? Enggak. Gue pasti yakin gue itu punya anak. Padahal nggak punya. Ya, gadis berambut pink ini membantu orang dengan cara berubah menjadi dewasa menggunakan kekuatan gadis sihir. Yap, dia bisa berubah jadi orang dewasa dengan skill set apapun. Seperti di episode 1 yang berjudul Love Minky Momo, orang tuanya Momo dalam tanda kutip yang dia cuci otaknya itu menjalankan sebuah klinik hewan kan ya. Dan kebetulan aja nih, ada yang butuh mereka buat ngurusin kuda, buat nyembuhin kuda. Tapi sayangnya bapaknya itu lagi pergi bisnis dan si pencuci otak ini dengan entengnya bilang, "Hehe, biar aku saja, aku kan anak papa." Pergi dah tuh dia ke kandang kuda. Si pemilik kuda kaget lah. Lah kok yang datang bocil? Siapa juga sih yang percaya kalau bocil 12 tahun itu bisa nyembuhin kuda ya kan ya? Makanya Momo berubah jadi dewasa pakai kekuatan sihirnya jadi dokter hewan buat nyembuhin kuda itu. Nggak cuma itu, dia juga berubah jadi joki buat ikut balap kuda. Si Momo ini adalah sosok anak kecil dengan pengalaman 20 tahun yang banyak dicari perusahaan. Kalau kamu lihat CV-nya dia pernah jadi programmer, pemadam kebakaran, polisi, koboi, bajak laut, dan masih banyak lagi. Dan buat dalam tanda kutip perjalanan bisnisnya, dia mengendarai mobil yang namanya itu Gourmet Popo. Ya kayak mobil trailer yang bisa terbang gitulah. Aku ingetin sekali lagi, Momo ini 12 tahun cuy. Ya setiap 4 kali Momo berhasil membantu orang, bakalan muncul sebuah permata di mahkota Fenari Narsa. Dan ketika 12 permata terkumpul, maka tugas Momo selesai dan Fenari Narsa pun bakal kembali mendekat ke bumi. Berarti totalnya Momo perlu melakukan 48 perbuatan baik. Dan ini adalah sosok raja dan Ratu Fenari Narsa, orang tua yang mengirim anaknya ke bumi sendirian. Si bapaknya ini percaya kalau Momo bisa menyelesaikan misinya. Di sisi lain, ibunya malah khawatir. Dan di suatu episode, si raja ini dicuekin sama si ratu. Dan gara-gara itu, entah kenapa dia ikut turun ke bumi buat ketemu Momo, tapi ujung-ujungnya malah bikin masalah. Untuk membantu Momo dalam menyelesaikan misinya, ada 3 peliharaan dia yang ikut ngebantu. Simbok, anjing warna coklat yang punya rambut dan kumis yang tebel. Dan dari ketiga binatang ini, dialah yang paling parnoan. Nih anjing tiap Momo berulah itu mukanya selalu berubah jadi kayak orang yang habis ngeronda, kayak kecapean gitu. Banyak ngeluhnya, tapi dia juga yang paling berilmu. Dan untuk suatu alasan dia juga pandai bikin karya dari salju. Bro membuat figur kereta api dan kapal laut dari salju. Pipiru, si burung kuning kecil yang memiliki hati yang besar, burung yang gampangan kalau soal masalah cinta. Moka, si monyet coklat yang suka berantem sama Pipiru gara-gara berbeda pendapat. Dan terakhir ada Kajira, naga berwarna pink, tapi dia nggak muncul sampai menjelang akhir animenya. Momo berubah dewasa, bantu orang bersama peliharaannya,
hal ini terus berlanjut hingga 44 episode sampai dia kehilangan kekuatannya di episode 45 yang berjudul Hari Hilangnya Sihir. Di episode ini Momo tuh perlu mengantarkan paket untuk orang tuanya, tapi ketika dia ingin menggunakan mobil sihirnya, Gourmet Popo, bensinnya habis. Dan yang gue maksud di sini tuh bukan bensin kayak Pertamax, Pertalite yang gitu-gitu ya. Gourmet Popo ini menggunakan harapan dan mimpi manusia sebagai bahan bakarnya dan itu tiba-tiba menghilang. Tapi Momo nggak takut dan naik kereta buat nganter paketnya. Tapi sayangnya ia kepisah sama peliharaannya. Pas mau nyari mereka, di situ juga Momo kehilangan kekuatan sihirnya. Benar, Momo sudah menjadi gadis biasa. Dan gak lama setelah itu, di episode 46, Momo ketabrak truk. Raja Venarinarsa meminta Momo untuk kembali, tapi tubuhnya udah nggak ada. Meski begitu, si Raja bilang kalau tubuhnya masih bisa dibuat kembali dengan kekuatan kosmos atau apalah itu. Tapi Momo tetap menolaknya. Di situ Momo sadar kalau mimpinya yang sebenarnya adalah untuk menjadi gadis biasa. Pada akhirnya dia memutuskan untuk bereinkarnasi sebagai anak dari kedua orang tuanya di bumi yang dia cuci otaknya waktu itu. Tapi menurutku ya, ini adalah pilihan yang bagus dari Momo ya. Daripada sama orang tua yang maksa anaknya kerja di umur 12 tahun buat bahagiain orang-orang, mending hidup santuy dengan orang tua yang penuh kasih sayang. Tapi kira-kira apa yang dipikirin orang tuanya nanti pas tahu anaknya lahir dengan warna rambut yang beda sendiri gitu ya, warna pink. Padahal warna rambut mereka itu normal, apa bapaknya nggak dicurigai selingkuh gitu ya? Nah, parahnya lagi gini ya, episode 48 dan 49 itu kan rekap soal hal-hal baik yang udah dilakuin Momo. Dan si Raja Bejat ini tuh, dengan jas putih mewahnya, hey, mari kita melihat perjalanan Momo di masa lalu. Benar, Momo anak kandungnya yang udah mati karena bro ninggalin dia sendirian di bumi. Tapi ya, ini pendapatku aja sih. Oh ya, ingat yang ku bilang soal peliharaan keempat Momo yang naga itu? Ternyata dia tuh terlahir dari air mata orang-orang yang berduka atas kematiannya Momo. Aneh memang, kayak apa sih yang dipikirin pembuat animenya waktu itu yang membuat banyak orang termasuk anak-anak ini trauma lihat episodenya. Tapi ya, ini sebenarnya bukan tanpa alasan juga, beda sama anime-anime sekarang yang punya banyak cara monetisasi seperti layanan streaming, Blu-ray, figur, dan lain-lain. Anime zaman dulu itu bikin uang dengan cara jualan merchandise, atau untuk kasus Minky Momo ini adalah dengan jualan mainan. Ada banyak jenis mainan yang dibuat berdasarkan Minky Momo seperti music box, typewriter, mesin jahit, tongkat sihirnya, sama ya masih banyak lagi dan harganya itu nggak ngotak. Bahkan ada game yang dulu dirilis di Famicom lengkap sama cartridge-nya yang warna full pink ini. Sayangnya mainan-mainan itu nggak laku, yang ngebuat perusahaan pembuat mainannya tuh yang juga sponsor dan ngebiayain studio anime buat bikin Minky Momo ini berhenti buat ngasih uang buat produksi animenya. Tapi kontrak adalah kontrak, kata studio anime itu. Studionya itu dikontrak buat bikin 63 episode Minky Momo. Bakalan kelihatan buruk kalau mereka melanggar kontrak itu ya, meskipun si perusahaan mainan yang ngelanggar duluan ya. Makanya tuh, meskipun sponsornya lari di pertengahan, mereka tetap namatin Minky Momo dengan tentunya memberikan sebuah pesan tanda mereka itu nggak seneng dengan membuat episode 45 dan 46 itu dimana Momo yang kehilangan sihirnya ketabrak truk. Truknya itu truk pembawa mainan yang nyenggol ke perusahaan mainan itu. Tapi ini cuman awal dari kutukannya. Pas episode ini tayang, rumornya energi kegelapan yang menyelimuti itu bocor ke dunia nyata menyebabkan beberapa gempa di area Kanto, Jepang. Gak berhenti di situ. Ingat kataku sebelumnya, Minky Momo itu tetap lanjut dan di saat episode terakhirnya itu tayang, terjadi lagi gempa bumi yang disusul tsunami pada tanggal 26 Mei tahun 83 yang memakan banyak korban. Meski begitu, Minky Momo tetap dapat tayangan ulang gak lama setelahnya. Dan coba tebak apa yang terjadi ketika episode terakhirnya tayang waktu penayangan ulang? Gempa lagi, kali ini lebih besar dan memakan lebih banyak jiwa dari gempa-gempa sebelumnya. Peristiwa ini adalah peristiwa yang dinamakan sebagai Great Hanshin Disaster. Tapi aku nggak mau mengkaitkan peristiwa tragis ini cuman karena sebuah kartun, jadi terserah kalian mau percaya sama taayulnya atau enggak. Minky Momo itu salah satu masa kecilku yang nggak tergantikan, atau mungkin bagi beberapa orang yang juga dapat kesempatan buat nonton di Spacetoon waktu dulu. Sampai situ aja, makasih semuanya udah nonton dan jangan lupa untuk tetap bermimpi agar Venarinarsa nggak menjauh lagi dari bumi. Bye-bye!